Bersyukur kepada Bapa di surga kalau hari ini kita dapat kesempatan lagi untuk beribadah. Amin. Bersyukur kita boleh belajar untuk apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Sepanjang hari ini salah satu perenungan yang Tuhan kerjakan, seperti semua saudara tahu bahwa minggu depan, 2 minggu tanggal 14, hampir 2 minggu lagi tanggal 26 Agustus, beberapa saudara kalian sebetulnya saya nggak mau ya membuat acara untuk mensyukuri 50 tahun pelayanan saya. Nah, dari kemarin sampai hari ini saya hitung ada 18 orang menanyakan satu pertanyaan yang sama tentang selama 50 tahun saya dapat kepercayaan untuk menjadi pemberita firman. Saudara, kalau melayani itu saya lebih jauh lagi. Ya, dari tahun 69 saya ini sudah jadi guru sekolah minggu. Itu nggak masuk akal. Saya juga tanya. Ya, 69. Lalu tahun 72 bulan Agustus tanggal 26 dibimbing oleh Yeremia almarhum, saya khotbah pertama kali. Dan itu saya jadikan tanda pelayanan saya pertama. Nah, 18 orang ini ada yang 2 dari luar negeri, 16 dari beberapa daerah di Indonesia. Itu mempertanyakan, ya, mereka mempertanyakan pertanyaan yang sama. Karena 18 orang ini kenal saya dari tahun 70-an, 80-an yang lalu. Pertanyaannya begini, apa yang menyebabkan Koden tetap konsisten, tetap setia, tetap kokoh, tetap teguh dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus? Nah, tahun 80-an, 90-an, kalau saya kemana saja, maka ada julukan. Kalau saya datang di suatu tempat, oh ini Pak Daniel yang tubuh Kristus itu. Itu 80-an, 90-an. Nah, saudara, gak mungkin saya akan ngomong soal tubuh Kristus. Ya, nanti pokoknya akan panjang. Setelah Roh Kudus mewahyukan kepada saya betapa rindunya Tuhan gereja itu dipersatukan menjadi tubuh Kristus. Nah, sedikit aja. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, burung punya sarang, serigala punya lubang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Nah, itu yang menjawab pertanyaan saya cukup lama. Tuhan Yesus kan pernah berkata tentang waktu dan saatnya gak ada orang yang tahu, termasuk anak itu sendiri gak tahu. Nah, saya pernah, istilah saya, protes kepada Tuhan begini. Coba, saudara ditelepon seseorang, aku mau ke rumahmu, tunggu ya. Saudara tanya apa kepada orang ini? Nah, dia jawab, aku juga nggak tahu kapan. Saudara nunggu nggak? Loh, saya tanya, saudara nunggu nggak? Loh, saya tanya, nunggu nggak? Enggak kapan datang dari ditunggu. Nah, saya bilang, Tuhan Yesus jangan dulu. Kami disuruh nunggu kedatanganmu, tapi yang kami tunggu nggak tahu kapan datangnya. Nah, saya lupa saya tanya itu di tahun berapa. Nah, salah satu jawabannya adalah ayat ini. Ternyata memang Tuhan Yesus nggak pernah tahu kapan dia datang, karena menentukan adalah kita, tubuh Kristus ini. Karena kalau tubuhnya masih tercerai-berai, bagaimana kepala bisa punya tempat?
Ngerti enggak? Maka itu saya konsisten. Nah, dari kemarin sampai hari ini saya bersyukur kepada 18 saudara yang bisa menanyakan. Maaf, karena rekan-rekan saya seangkatan dengan saya pada zaman itu, maaf ya, ini untuk kemuliaan Tuhan, sudah menggereja, tidak salah sebetulnya. Jadi satu-satunya dari generasi 50 tahun yang lalu yang tetap konsisten dalam pelayanan tubuh Kristus, dan saya tidak akan pernah buka gereja yang gedung dan organisasi. Kemuliaan bagi Tuhan, tinggal saya sendiri. Ada yang sudah meninggal. Nah, saya bersyukur 18 orang itu bertanya. Karena Tuhan rindu kesatuan ini. Maka itu waktu kami menikah yang di Surabaya 17 Agustus 92, nanti kami akan mensyukuri 30 tahun. Di antara 6 hamba Tuhan yang khotbah, keren itu, dan yang memberkati sekian belas pendeta, hebat sekali. Maka Pak Yusuf Roni, khotbah yang paling dikesan, paling dikenal oleh semua orang yang hadir waktu itu. Begini khotbah Pak Yusuf Roni, dia minta maaf dulu. Pak Daniel, saya minta maaf ya, ini pernikahan, tapi saya nggak khotbah soal pernikahan. Lalu Pak Yusuf Roni sambil guyon melihat saya, Pak Daniel juga sudah ngerti banyak soal keluarga. Saya mau khotbah tentang Yohanes 17, walaupun nggak ada hubungan dengan pernikahan. Kenapa saya khotbah ini? Kata Pak Yusuf Roni, karena mumpung saya belum pernah dalam satu acara ketemu begitu banyak hamba Tuhan pendeta. Nah, ini kesempatan. Maka Pak Yusuf Roni khotbah, kalau kita berdoa yang jawab siapa? Tuhan. Tapi pernahkah saudara tahu, dan itu pun pertama kali saya tahu, maka kalau Tuhan berdoa yang jawab siapa? Wah, semua orang bingung, ya siapa yang jawab? Nah, doa Tuhan Yesus yang ada di Yohanes 17 itu doa yang belum terjawab sampai hari ini. Masih ingat? Bagi yang belum tahu atau lupa, nanti di rumah baca Yohanes pasal 17. Permintaan Tuhan Yesus cuma satu, supaya gereja menjadi satu. Nah, siapa yang menjawab? Ayo, siapa yang jawab? Ya, kita sendiri. Itu khotbah Pak Yusuf Roni waktu kami menikah 30 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya tetap konsisten, tubuh Kristus harus bersatu. Nah, bagi saudara-saudara yang masih bertanya-tanya tentang kekerasan hati saya, dalam 2 hal saya selalu marah. Satu, kalau saudara malas, rasa nggak butuh firman, itu saya betul-betul sedih dan marah. Masih ingat itu? Ya. Yang kedua, saya akan marah kepada yang saya kenal, yang saya sayang, yang saya kasih. Kalau saudara nggak mau mengampuni dan masih punya musuh, tolong dicatat. Dan saya ingin saudara melakukan hal yang sama. Maka itu jujur, siapa di antara kita yang mesti punya ganjalan kepada siapa saja? Karena kesatuan ini penting. Tidak mengampuni itu satu-satunya hal yang membuat kita nggak bisa melihat Tuhan. Catat itu. Apa jadinya kalau kita nggak bisa melihat Tuhan? Berarti kita hanya bisa melihat hantu. Dan iblis berhasil membuat kita nggak bersatu. Mengapa saya menekankan di dalam komunitas ini, termasuk cuma mawar, selalu hidup bersama, ada kebersamaan.
Saya nggak akan bisa respect kepada hamba Tuhan sehebat apa kalau orang itu, hamba Tuhan, nggak bisa tinggal dengan orang lain. Maka itu jangan ada yang pilih kasih di antara kita. Jangan. Berapa kali saya menyampaikan di semua tempat. Coba saya dengarkan kalimat ini. Gara-gara kesatuan tubuh Kristus yang saya akan bawa. Seandainya saya nggak sempat melihat gereja bersatu dan saya sudah dipanggil Tuhan, biar Roh Kudus akan meneruskan lewat saudara semuanya. Amin. Tapi kalau Tuhan izinkan saya melihat, puji Tuhan, itu kerinduan saya. Gereja bersatu. Dengarkan konsep ini. Kebersamaan. Maaf ya, walaupun tidak semua suara tahu, tapi pasti ini faktanya. Kalau satu gereja gembalanya orang Batak, jemaatnya Batak kebanyakan, betul tidak? Kalau gembalanya orang Tionghoa, jemaatnya banyak yang Tionghoa. Kalau pendetanya orang Minasa, kawan kebanyakan. Lu iya atau tidak saya? Berarti gereja gagal. Hal kedua, selama ada orang baru yang mengambil keputusan percaya Tuhan Yesus, lalu masih menanyakan kalimat ini, kalau begitu saya masuk gereja mana? Berarti kita gagal. Karena gereja cuma satu. Betul? Nah, saya bersyukur kepada Tuhan. 50 tahun kurang 14 hari, kurang 12 hari. Tuhan mempercayakan saya prinsip ini. Dan saya akan terus perjuangkan itu kesatuan gereja. Sampai ada yang bilang dari 18 orang itu, padahal Kodim itu kan mampu, maaf ya, untuk buat gereja, organisasi buat gereja gedung. Saudara setuju nggak perkataan orang itu? Saya sangat mampu, tapi saya nggak mau, karena saya tahu hati itu. Kita baca Efesus 1 ayat 10. Oh, sudah ada di sini. Wih, ini keren sekali. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, pelayanan saya termasuk kalimat yang pertama, mempersiapkan kegenapan, mempersiapkan penggenapan, mempersiapkan perwujud nyata kerinduan Tuhan yang belum pernah tercapai sampai hari ini. Maka itu ada berapa saksi yang masih hidup ketika saya lupa bersama siapa, lupa itu ada enggak saya. Kami lapor waktu itu masih Depak ya, kantor Depak Departemen Agama di Nampiri. Nah, kakak Depaknya baru tahu saya belum. Setelah kami menyerahkan surat-surat besar dan semuanya, pamit. Saya masih di halaman kantor Departemen Agama karena masih disapa oleh beberapa orang. Tiba-tiba ada suara yang cukup kencang dari salah satu ruangan. Nah, itu di Jalan Merdeka, masih kecil sekali kantor Departemen Agama. Kalimat ini, mana mungkin ada pendeta Cina kesini nggak buka gereja?
Semuanya kaget yang dengar ini. Nah, saya tidak nyalakan yang ngomong, karena dia bukan orang Papua, sudah keliling di banyak tempat. Setuju gak pendapat orang ini? Loh ya atau tidak? Nah, lalu saya cuma ngomong, buktikan saja. Nah, itu tahun 94, awal 95 saya lupa. Dan terbukti sampai hari ini. Kita tidak akan pernah jadi gereja yang gedung atau organisasi, karena visi tubuh Kristus sampai yang penggenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Saudara coba cari khotbah-khotbah saya tentang akhir zaman. Selalu saya menekankan, setan itu hanya bisa dimusnahkan kalau Tuhan Yesus datang. Coba kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 8. 2 Tesalonika 3 ayat 8. 2 berarti 2 Tesalonika 2. Ya, pada waktu itulah siapa? Nah, si setan itu yang merusak kehidupan dengan semua cara, baru akan menyatakan dirinya. Apa kata tetapi? Tetapi ini menunjukkan apa? Lawannya apa? Yang berlawanan. Tetapi siapa? Ayo, akan ngapain? Membunuhnya dengan nafas mulutnya pelan. Dalam job description yang Papa buat untuk Tuhan Yesus dan untuk gereja, tahu ya, job description pembagian tugas menurut Efesus 1. Papa di surga menetapkan Tuhan Yesus sebagai apa dan gereja sebagai apa. Ayo, saya sudah begini sama Tuhan Yesus sebagai kepala dan gereja adalah tubuh. Soalnya ini konsep penting. Nah, kita belajar anatomi tubuh manusia. Si penuraka setan yang sampai sekarang masih merajalela ini, bagaimana cara membunuh mereka? Ayo baca dengan nafas siapa? Mulut Tuhan Yesus. Nah, dalam anatomi tubuh manusia, memang yang mengeluarkan nafas adalah mulut. Tapi yang bernafas paru-paru. Nah, kalau pembagian tugasnya Tuhan Yesus kepala, paru-paru ada di mana? Ada di. Nah, ketika tubuh Kristus belum bersatu, Tuhan Yesus bisa bernafas? Tidak. Ini yang keputusan saya sampai kapanpun juga. Bayangkan. Terus yang kedua, dan nah, ini luar biasa. Mengapa Tuhan memakai dua kata kerja yang berbeda? Membunuh dan memusnahkan. Mana yang fatal dan total? Kenapa walaupun sudah dibunuh tetap masih berkuasa? Nah, itulah fakta ular. Betul? Ular itu masih bisa hidup nggak walaupun nggak ada kepalanya? Fakta masih bisa. Jadi ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, kepala ular sudah diremukkan, tapi masih punya kekuatan di ekor. Kapan
si penuraga dimusnahkan? Raja. Pada waktu yang datang kembali. Nah, kembali kepada serigala punya lubang, burung punya sarang. Kapan dia bisa kembali? Kalau tubuhnya bersatu. Lagi sekali bersyukur 18 orang itu bisa kontak saya, karena mereka tahu sudah viral berita nanti tanggal 26 Agustus itu. Bersyukur untuk kepercayaan. Sedikit lagi, Efesus 1. Coba saya buka ayat 22 dan 23. Efesus 1 22 dan 23. Maka itu secara serius, jangan sampai ada di antara kita yang enggak suka firman, enggak mau mengampuni. Awas. Kenapa? Ribut. Ya. Baca bagaimana? Dan segala sesuatu. Berapa segala sesuatu itu? Semuanya di salah. Telahnya mana, itu yang penting. Segala sesuatu telah diapakan? Diletakkannya di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan dia, nah ini job description-nya. Tuhan Yesus jadi apa? Kepala, dan gereja sebagai tubuhnya. Saudara perhatikan. Masih ingat istilah hukum ada de facto, ada de jure. De facto itu fakta, de jure itu yang tertulis. Nah, menurut ayat ini, de facto atau de jure, iblis itu telah, bukan ada, diletakkan di bawah kaki Kristus. Apa artinya diletakkan di bawah kaki Kristus? Diinjak. Nah, de facto atau de jure? Fakta. Jure yang tertulis. Tapi de factonya belum. Karena iblis masih merajalela. Nah, ini rahasia lain lagi yang saya temukan tahun 70-an yang lalu, awal-awal saya dipercaya jadi hamba Tuhan. Berarti Tuhan Yesus atau gereja yang harusnya menghancurkan si iblis? Kenapa? Nah, karena kaki ada di awas. Kalau saudara bilang kaki di kepala, itu namanya kepiting. Betul tidak? Betul? Nah, maka itu saya ngotot, tubuh Kristus harus bersatu. Nah, bagi yang belum sadar atau belum tahu, biar sudah tahu. Maka ini prinsip hidup kita sebagai komunitas yang ada di Papua, di Nabire. Kesatuan tubuh Kristus itu segala-galanya. Apalagi masih ingat? Tolong buka Kisah Rasul 17 ayat 26. Ini kerinduan Tuhan. Jadi Efesus 1 ayat 10 akan tergenapi kembali ke taman ini. Baca, dari berapa orang? 1 orang saja. Maka terjadilah ribuan, bukan ratusan, bangsa, budaya, bahasa. Betul? Untuk Papua saja, menurut penerjemah Alkitab, itu tahun 90-an awal, waktu saya tiba di Papua, ketemu dengan SIL, ya, Summer Institute of Linguistics, lalu menjadi Kartidaya Wycliffe, itu penerjemah kita. Mereka mendata di Papua saja, yang penduduknya nggak sampai 5 juta, ada 600 bahasa. Dan para ahli bahasa sudah mendeteksi setiap tahun di Papua itu pasti
punah 3 bahasa karena penuturnya tidak ada lagi. Bayangkan. Maka itu para penerjemah Alkitab kerepotan karena ada berapa bahasa penuturnya itu nggak sampai 50 orang. Bagaimana cara melestarikannya? Dari berapa orang? Nah, Tuhan ingin kembali kesatuan ini. Maka itu saudara masih ingat berapa kali saya berkata, satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada manusia. Masih ingat hak apa itu? Ayo, hak apa ayo? Iya, jawab yang kuat, gak usah ragu-ragu. Bukan. Satu-satunya hak yang ini ada suara betul, yang kuat. Iya, ketika kita dilahirkan, Tuhan gak pernah tanya kepada kita untuk milih jadi bangsa. Maka itu rasialis, itu kebencian Tuhan. Intoleransi itu kebencian Tuhan. Catat. Karena dari satu orang saja, baca 1, 2, 3. Dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Seluruh dari satu orang. Dan Ia telah menentukan musim-musim dan bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ini Tuhan luar biasa, dahsyat sekali. Nah, ini yang Bapa Surga rindu, kembali kepada satu. 5 negara yang penduduknya terpadat di dunia. Indonesia nomor berapa? 4. Ya. Nomor 1 siapa? Mengapa orang Tionghoa punya satu pepatah? Dan saya meneliti coba di antara bangsa-bangsa yang tidak ada istilah ini orang Tionghoa. Sehai Ijiang, setumpak hai itu laut. Nah, bukankah dunia ini terbagi dari 4 lautan? Betul enggak? Lihat aja. Ijiang artinya di antara 4 lautan ternyata kita ini satu keluarga. Itu pepatah yang luar biasa. Saya percaya menemukan pasti gara-gara ayat. Di antara 4 lautan kita ini satu keluarga. Nah, kesatuan itu yang Tuhan rindukan. Ulangi lagi Efesus 1:10. Yang baru tahu hari ini saudara pegang firman ini. Ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Van, kamu lihat di Zoom ada berapa terjemahan? Filipus, coba keluarkan berapa terjemahan? Ada mikrofon lagi enggak? Tolong kasih ke Stefan supaya dia baca. Ada? Filipus, coba tayangkan yang di Zoom. Ada berapa terjemahan? Bacakan Pak. Yang Efesus 1 ayat 10. Dengar saudara, ini prinsip besar. Nah, sebetulnya saya nggak akan sharing ini. Cuma tadi Jenny memberi kesaksian tentang Palembang. Itu luar biasa. Memang 2-3 minggu lebih yang lalu Ibu Widya memberitahu, ya, Koden, saya ketemu papanya Palembang. Saya kaget, bagaimana bisa ketemu? Cuma saya sibuk kesempatannya. Ada Pak Filipus? Ini tak baca Mbak? Enggak, di situ ada enggak? Enggak ditampilkan. Oh, Filipus kemana? Itu cuma apa? Ayat coba. Yang akan dijalankan ketika waktu kepenuhannya tiba
untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Terus yang BS. Rencana itu ialah supaya segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Dan hal itu akan diselesaikan oleh Tuhan karena sudah sampai waktunya. Akan diselesaikan oleh Tuhan karena sudah sampai waktunya. Terus TSI. Ada TSI. Dan akan diselesaikannya pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Dan inilah tujuan rencananya itu. Kristus akan menjadi kepala di atas segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Rupanya baru keluar. Sekarang bayang. Ini baru berapa ayat? 5 atau 6 ayat yang saya tunjukkan. Di Alkitab ada lagi ayat-ayat yang lain tentang kerinduan Tuhan untuk kesatuan gereja, kesatuan tubuh Kristus. Nah, bagi yang belum tahu tentang Yeni yang saya cerita tadi siang, mungkin juga banyak. Tahun berapanya pertama kali kita ketemu? 2006. Saya di Banyuwangi. Nah, saya sekarang jadi lupa bagaimana info Yeni dengan Clement ini sampai ke saya. Saya lupa. Oke. Pokoknya saya dapat kabar ada seorang guru punya anak. Maaf Clement, kalau kamu dengar maafkan grandpa, tapi kita semua orang suka. Tapi anak ini umur berapa bulan waktu itu? Clement umur berapa bulan? 4 bulan. Bayangkan. 40 hari. Waktu itu kalian di mana? Bondowoso atau Jember? Situ Bondo. Nah, begitu saya dengar tentang Miss Jane dengan Clement yang masih umur 40 hari, Roh Kudus langsung berkata, selamatkan mereka, bawa mereka ke Nabi ini. Oh ya? Nah, pas waktu Papa telepon, Jenny ada di mana? Di Bondowoso. Terus kita langsung naik kereta atau ketemu di Surabaya? Lupa saya. Iya, nah, karena saya naik kereta api dari Banyuwangi ke Surabaya dan lewat Situbondo gitu atau gimana kan? Oh, lewat Jember. Nah, saya suruh mereka ketemu di stasiun Jember. Berangkatlah ke Surabaya. Saya kaget, 40 hari banyak. Nah, sampai hari ini pun saya nggak pernah tanya kemana bapaknya nanti. Karena itu pun bukan urusan saya. Akhirnya kami naik kapal. Acara apa ya? Ingat nggak? PMKP ya. Kami naik kapal dari Surabaya. Langsung Nabi Ria terlewat dia ya waktu itu lupa saya. Langsung Nabi Ria sudah datang. Saudara, maka itu ketika 3 minggu lalu Ibu dia bilang, Moden, saya ketemu papanya Clement. Bagaimana ceritanya? Maka itu tadi saya tanya aja. Nah, jadi yang ikuti via Zoom, Instagram, Facebook, ini kisah. Jadi seorang bayi umur 40 hari yang Tuhan bawa ke Nabi ini, ternyata belum lama ini ketemu bapak kandungnya di mana. Itu kan aneh. Nanti malam acara Kick Andy, acara bagus. Ya jangan tanya saya juga belum nonton nanti malam. Tapi ada 3 orang yang mencari orang tuanya dan diketemukan oleh berbaik.com. Wah, saya tunggu beri acara nanti malam. Nah, saudara, sekarang punya gambaran mengapa pelayanan kita beda dengan banyak pelayanan gereja yang pernah ada. Karena firman ini. Ayo,
kita mempersatukan. Amin. Karena tanpa ini Tuhan Yesus gak datang-datang. Dan kalau Tuhan Yesus gak datang-datang, siapa yang merajalela? Setan itu si pendurhaka. Maka itu kita serius untuk menjawab doa Tuhan Yesus. Amin. Loh, saudara kok rasanya gak bangga? Telan. Loh begini loh bangganya, saya itu bangga loh. Setelah Pak Yesus berkhotbah di hari pernikahan kami, kalau kita ingat Pak Edo, saya 4 tahun berapa Pak Edo pertama kali Edo khotbah, ayo kita jadi jawaban doa buat orang lain. Kita bangga nggak kalau bisa jadi jawaban doa buat orang lain? Nah, ini yang saya maksudkan. Saudara kok nggak bangga dari wajah saudara? Bangga nggak menjawab doanya Tuhan Yesus? Betul? Coba tunjukkan bangganya nggak ya? Loh, serius ini betul nggak? Loh, bangga nggak jadi jawaban doanya Tuhan? Berarti posisi kita, loh ayo, bangga dikit nggak apa-apa, asal jangan sombong. Jadi posisi kita bukan cuma terhormat. Lah itu dia, bandnya kuat suaramu. Berarti posisi kita loh, yang lain jawab, yang kenceng Ben, pakai mikrofon, naik kasih mikrofon ini. Jadi posisi kita lebih tinggi karena kita menjawab doanya. Nah, ini yang mendorong saya. Bagaimanapun, ya ada loh pengusaha nawari saya untuk buka gereja. Dia bilang, Pak Dani cuma khotbah aja, supaya siapin gedungnya, pemusik semuanya. Bayangin, itu enggak 2-3 pengusaha lebih. Saya bilang tidak. Suruh kesini, dia kamu jadi benderanya, Vin. Lo serius? Dan itu satu anugerah Tuhan. Maka itu saya bersyukur 50 tahun ini Tuhan memampukan saya tetap konsisten di dalam pelayanan mempersatukan tubuh Kristus. Oke, ada yang mau tanya di sini? Yang di rumah juga nanti biar Van yang bacakan. Ada? Ada Kofinis? Apa? Sini dong tanyanya supaya kamu katakan seperti ini supaya dilihat. Nah ini finish ya. Mas Paijo. Sini saja. Nah orang nggak lihat itu. Sudah tahu. Ya, kamu balik aja balik. Enggak tahu. Ya sini kasihan dia. Ayo cepat. Ini penting. Yang lain silakan nyusul. Saya ngikutin dari tadi yang Pak jelaskan. Supaya yang disusul bisa dengar. Sedikit lah kalau benar ini. Ayo. Saya ngikutin dari tadi. Apa yang sudah Pak jelaskan. Berarti kita yang menentukan kapan saja Tuhan Yesus. Betul. Kita yang menentukan. Nah kalau sudah begitu, yang saya pikirkan berikutnya, yang dekat. Ya, ini minta maaf kalau yang tersinggung nggak apa-apa dengan sama saya tidak apa. Berarti tidak bergantung dengan gereja-gereja yang seperti kita lihat sekarang. Iya tidak? Betul. Oke. Jadi yang pertama kan bisa kita menentukan kapan saja. Yang kedua tidak bergantung dengan gereja yang seperti kita lihat. Yang kita lihat lah, saya bisa jelasin. Berarti kenapa kita nggak lebih fokus saja? Kan tubuh itu ada bagiannya, ada tangan, ada apa. Kenapa kita nggak lebih fokus menemukan? Menemukan bagian-bagian itu dan segera. Berarti maksudnya begini, harusnya dengan kelompok kecil saja, hanya dengan mungkin berapa orang, asal itu sudah berarti Tuhan Yesus hadir, sudah bisa langsung. Ya, tapi belum universal kalau yang begitu. Baru kelompok itu. Nah, tapi kan menunggu tubuh Kristus yang lain. Nah, kalau mereka nggak mau jadi tubuhnya, Tuhan akan berbuat dengan cara. Maka itu lambat. Oke?
besok saya tanya pribadi sudah. Ya udah, masih banyak bingung. Oke, sini. Tapi tadi itu ya, nggak bergantung dengan Enggak. Tapi begini. Oke, saya jelaskan. Buka 2 Petrus pasal 2 ayat 11. 2 Petrus 2 ayat 11 supaya yang dipikirkan Mas Paijo itu kita tahu semua. Oh, 12 kalau itu 12. Oh, 2 Petrus 3. Nah, ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Nah, siapa kita? Ayat 12. Ini dia. Ayat 12. Sabar kenapa? Yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Maka itu tadi saya bilang ada banyak bagaimana jahatnya setan merusak gereja untuk bersatu. Diusahakan habis-habisan oleh setan untuk kita nggak bersatu. Nah sekarang ayatnya, kalau kita membaca 2 Petrus 3 ini, bahwa saudara dan saya itu ditetapkan menjadi orang-orang yang bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan. Saya tanya balik, berarti kita bisa memperlambat itu? Bisa. Nah faktanya, gereja lebih suka mempercepat atau memperlambat? Jahat sekali kita. Ini yang kita harus tahu. Wahyu pasal pasal 3. Cari ayatnya gereja Laodikia. Aku akan muntahkan mereka. Nah sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pendeta lain pernah khotbah. Selain seorang hamba Tuhan wanita, dia sudah meninggal, namanya Ibu Els Rehata di Surabaya. Dia khotbah ayat ini tahun 78. Waktu saya masih jadi anggota paduan suara dan di bawah pimpinan Ibu Els Rehata. Dia anaknya Dokter Rehata yang cukup terkenal di Surabaya. Bayu 3 yang memuntahkan kamu. Ayat 16. Ayat berapa? 16. Nah sampai hari ini saya belum pernah dengar ada pendeta lain pernah khotbah ayat ini. Ya. Jadi karena engkaunya siapa di sini? Kita gereja yang apa? Suam-suam kuku. Istilah orang timur lawa. Oh iya, lawa ya. Habis kan ada. Ya, dan ayo dan dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Nancap khotbah itu sampai hari ini. Apalagi nggak ada yang lain pernah. Nah, Ibu Els berkata sederhana sih. Maaf ya, jangan saudara merasa bagaimana. Nah, kalau kita muntah, itu makanan yang sudah dicerna halus atau yang masih utuh? Masih utuh. Maka itu masih kelihatan. Belum betul gitu. Ternyata makanan yang sudah dicerna nggak bisa dimuntahkan. Nah, Venis pertanyaannya nanti jawab dan khotbahnya Ibu Els. Mungkin nggak kalau malam ini kita makan bakso, terus besok mentol bakso di dahi, di pipi, di siku. Malam ini kita makan mie, terus kelihatan panjang-panjang di bawah kulit kita mie-nya. Loh, ngerti?
Nah, begini kata hamba Tuhan, gereja yang tetap ngotot eksis dengan sinode dan doktrin, maka gereja itu akan dimuntahkan karena mereka nggak mau dilebur, dikunyah halus, dicerna menjadi tubuh Yesus. Wih, ngeri sekali. Kira-kira bakal banyak nggak yang dimuntahkan? Saya jawab, bakal banyak nggak yang dimuntahkan? Maka itu mungkin saya satu-satunya pendeta yang begitu tegas terhadap doktrin yang memecah belah. Ingat, hanya ada doktrin tunggal. Apa itu? Doa Bapa Kami. Enggak ada yang lain. Ya udah, gereja-gereja nggak mau dilumat habis, nggak punya identitas lagi. Udah betul nggak? Kalau makanan yang sudah dilumat punya identitas nggak? Dia menjadi tubuh, jadi daging. Kenapa, Fen? Bentuknya sudah. Nah, betapa gobloknya saya. Kalau sudah tahu kebenaran ini, saya tetap ngotot eksis dengan sinode saya. Atau nggak, goblok sekali saya. Saya nggak akan mau dimuntahkan oleh Tuhan Yesus dari mulutnya. Ngeri sekali. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan. Oh ya, sambil maju Chris. Tepuk tangan buat calon doktor kita, S3 kita. Amin. Ayo. Ya, kemarin sekeluarga pindah lagi ke Nabire. Setelah putar-putar balik lagi ke Nabire. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Hebat. Ya, jadi kamu sudah mulai kuliah S3-nya ya? Bapak, sebentar, pakai ini dulu. Supaya yang di Zoom bisa ikut dengar. Ya, oke. Nah, saya mau tanya gini, yang hal yang memang teladan yang terbaik yang aku lihat dari Pak Binania menurut saya itu konsistensi. Konsistensi itu memang hal yang paling sulit. Saya juga seorang dosen, saya dengarkan dalam kehidupan nyata, dalam dunia terus menulis, saya sering di review juga tulisan saya, tidak adanya konsistensi, apalagi dalam kehidupan nyata. 50 tahun pelayanan, ini pasti ada gairah yang besar untuk bisa tetap konsistensi, dan saya tidak korbannya kami. Apa yang membuat Pak Binania tetap gairah untuk menjadi konsisten dalam pelayanan ini? Kita sudah lihat dari korbannya, dia ingin jadi jawaban doa bagi Tuhan Yesus yang mempersatukan gereja. Nah, saya mau tanya, saya tahu ini pelayanan, saya juga lihat ini puluhan waktu 50 tahun, ini dimulai pada saat masih puncak ya, masih sendiri ya, gairah, semangat, passion gitu. Nah, setelah 50 tahun pertama saya tanya, apakah gairahnya itu, semangat itu sama dari waktu Pak Binania? Saya ditanya, kamu lihat sendiri. Ya, pertama ya. Nah, sekarang kan lihat ingin gereja semua bersatu. Nah, berarti bisa Bapak tidak tahu nih, setelah 50 tahun berjalan ini dia gereja saat memulai pelayanan ini sampai tahun dia kenyataan gereja masih sama. Apakah masih semangat? Apakah tujuannya itu apa bisa tercapai? Apa semakin lemah gereja ini untuk bersatu untuk bisa menuju? Itu pandangan kedua. Kalau Pak Binania melihat ternyata gereja ini semakin jauh untuk mempersiapkan Kristus dan apa Pak tidak kecewa sampai melihat gereja hari ini? Ya. Terima kasih. Oke, balikan itunya. Saudara, pertanyaan Chris ini nggak cuma dia, ada cukup banyak orang-orang yang tanya. Bilang fakta gereja seperti ini. Jawaban saya cuma satu. Tuhan tidak pernah memaksa orang. Yang mau, ayo. Nah, setelah sampai Wahyu 3:16, maka yang tidak mau siap-siap dimintakan. Dah gitu saja. Lalu ujungnya gimana? Jawaban saya, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan saya tidak pernah kecewa melihat gereja seperti ini. COVID-19 merupakan fakta pertama Tuhan bekerja.
Ternyata 2 tahun itu mana ada gereja eksis secara ibadah secara apa? Bahkan bukan cuma gereja, agama-agama pun itu. Jadi tunggu, ada lagi nanti untuk bekerja dengan caranya kita nggak tahu. Apa COVID-20 terserah. Ya nggak perlu tahu soal itu. Jelas ya? Jadi Kristus harus niat balik ke Nabi lagi ya untuk steaming nanti ini. Baik. Ada lagi? Oh, sudah kamu diam aja tanya. Dengar. Ayo, ada lagi yang lain? Oh, yang di Zoom. Mana? Sama sih, harus bagaimana tadi? Iya, tanya. Silakan. Tunggu, yang di Zoom. Sudah dong. Oh, ini. Apakah memang itu yang sudah lagi dengan? Ya, itu aja pertanyaanmu. Tunggu satu dulu. Pertanyaannya, apakah gereja yang tidak mau bertubuh Kristus akan apa? Jadi bagian dari tubuh. Akan ulang ben. Atau Van kamu aja baca Van. Supaya tunggu Ben. Supaya yang Facebook, Instagram bisa ikut tahu. Bacakan Van. apakah memang sudah dipastikan bahwa gereja organisasi tidak bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus? Oh iya, kata organisasi itu bentuk. Kalau makanan yaitu tadi bakso, ya steak, ya fuyunghan, ya apalagi kuah kuning, kepala ikan, nah itu organisasi. Ya mau dihancurkan enggak? Terus baca selanjutnya. Karena saya kenal seorang yang menjadi ketua sinode dan menjadi amanat agung sebagai visi-visi sinodenya, dan sampai hari ini terus menjangkau jiwa. Ya, menjangkau jiwa bagus, tapi dibawa ke organisasinya atau dibawa ke Kristusnya. Ingat Efesus 1:10 tadi, akan dipersatukan yang di langit dan yang di bumi, segala sesuatu ke arah Yesus Kristus, bukan ke sinodenya atau ke organisasinya. Ya. Nah, kalau ditanya apakah saya berorganisasi, ya secara lembaga hukum harus, karena Indonesia negara hukum. Tapi saya tidak sibuk dengan organisasi di mana saya dinaungi untuk bergerak dalam pelayanan. Gerakan saya tetap kepada tubuh Kristus. Ada yang di Instagram, Facebook? Bacakan. Banyak denominasi untuk menjadi satu tubuh Kristus di pandangan Bapa di surga harus bagaimana? Apakah harus menentukan tempo perbedaan merasa lebih unggul dari yang lain? Ya pasti. Nah, yang bertanya, tolong baca 1 Korintus 12. Satu-satunya pasal yang paling mudah dicerna tentang prinsip kesatuan tubuh Kristus ada di 1 Korintus 12. Ya, nanti baca di rumah. Ya, tubuh itu satu, tapi anggotanya banyak. Beda posisi, beda fungsi, beda tempat, beda bentuk, tetapi seperti anggota tubuh kita yang banyak, tetap saling memerlukan. Jadi nggak ada yang merasa paling benar. Baca ya, yang bertanya tadi. Ada lagi Pak? Jelas semuanya? Betul? Mau Yesus cepat datang? Maka itu saya punya pengalaman yang gemes dan jengkel, tapi lucu juga. Satu kali di suatu gereja saya diundang untuk khotbah tentang akhir zaman. Di baris kedua ada seorang bapak nyata terus, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ini aku suka nggak balik-balik kemana? Hah? Oh, waduh, saya sampai selama saya khotbah itu, ini bapak rohani sekali. Ya, terus nangis. Itu sudah pokoknya. Nah, begitu selesai, saya serahkan pada gembala, saya duduk dekat dia. Pak, kenapa Bapak bisa begitu serius mendengar tentang akhir zaman? Betul, Pak Pendeta, luar biasa. Jadi Bapak rindu Yesus datang, sangat rindu Pak. Bapak sampai nangis.
tanya, kenapa Bapak rindu sudah utang saya banyak? Ya ampun aja. Banyak. Lu betulan kok cerita. Mok lagi. Kamu suka mok kali. Nah, ternyata ada logika. Kalau yang sudah datang utang itu lunas, enak aja. Nah, maka itu ada motivasi-motivasi tertentu. Orang Kristen, murid Yesus yang sangat rindu Yesus datang, ternyata motivasinya bisa salah. Nah, kenapa Bu Edi kok tertawa sendiri? Nah, ayo kita jujur. Kira-kira motivasi saudara apa? Contoh lain lagi ya. Dulu. Karena sekarang sudah banyak dengar khotbah yang akhir zaman gak mana-mana. Siapa yang ingat atau siapa yang tahu? Cukup banyak anak muda gak mau dengar khotbah tentang kitab Wahyu atau akhir zaman. Betul? Nah, saya pernah tanya. Ternyata jawaban mereka yang paling banyak, saya belum menikah. Nah, kan bingung, apa urusannya? Belum menikah dengan akhir zaman. Nah, itu motivasi. Tapi biarlah hari ini semua kita punya motivasi. Amin. Kita merindukan Tuhan Yesus datang supaya itu loh 2 Tesalonika tadi. Bukan memusnahkan si jahat itu. Nah, bagaimana dia cepat datang? Kalau tubuhnya bersatu. Ayo kita buat itu. Jangan sibuk dengan organisasi gereja kita. Masuk dalam kesatuan. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Saudara akan kaget lihat kalimat terakhir di ayat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya siapa mereka di sini? Kita, bukan mereka yang di luar loh. Gereja, murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar siapa mereka lagi? Supaya kita, mereka juga di dalam kita. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh Kristus bersatu? Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah memutus aku. Nah, ini satu ayat lagi yang membuat saya tetap konsisten. Bagaimanapun pertanyaanmu terjawab dengan ayat ini. Kalau kamu kenal satu sinode dan gembalanya pemimpin sinode rajin mencari jiwa, pertanyaannya dibawa kemana dan ke siapa? Mau pakai cara apa saja dalam penginjilan, mau pakai cara apa saja. Ternyata dunia hanya bisa percaya Yesus diutus oleh Bapa kalau kita menjadi satu. Awal-awal kita pelayanan ya 90-an, ingat gak lagu Jadikan Kami Satu apa itu? Ya, satukan kami. Masih ingat ya? Sudah lama itu kita nggak dengar. Itu awal-awal. Nah, coba siapa nabi itu? Ada nggak? Tolong Henry. Kenapa? Iya, satukan kami. Coba cari bantuin. Henry tahu nggak? Tahu ya? Nah, secara jelas sekarang tanpa kesatuan gereja, dunia nggak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Sedih sekali. Jadi mulai hari ini ayo kita bergerak.
Asasian miskin, Clement bisa ketemu papa kandungnya itu luar biasa. Amin. Di antara negara-negara yang kami pernah kunjungi, saya kagum dengan negara Belanda. Negara Belanda itu punya satu kementerian, saya lupa namanya apa. Pokoknya tugas kementerian ini mencari orang yang hilang atau terpisah dengan keluarganya. Begitu saudara sering kali lihat di YouTube, kan banyak orang Belanda mengadopsi ya orang-orang Indonesia sejak bayi, dan itu betul-betul mengagumkan. Mereka bisa melacak baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup bisa dipertemukan. Saya nggak tahu pakai sistem apa negara Belanda ini. Nah, saudara, ini tugas kita, mempersatukan menjadi satu kembali. Dari satu orang saja Bapa menjadikan segala bangsa. Keren. Ingat Efesus 10, kita pegang terus. Ayo kita bersatu. Maka itu saudara yang ada di Korak tahu prinsip saya nggak akan toleransi kepada orang yang suka bermusuhan. Maafkan saya nggak akan punya waktu meladeni orang yang suka punya musuh, suka nyalakan orang. Maafkan saya, urus ini demi Yesus segera datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, ayo tepuk tangan buat diri sendiri. Ayo kita menjadi agen-agen pemersatu, ya, supaya Yesus segera datang.